Diketahui terdapat fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 2 yang ditanyakan buktikan bahwa garis singgung di titik negatif 1,3 dan 2,6 ini berpotongan di sumbu x. Nah, langsung kita proses. Pertama, saat ada sebuah fungsi y sama dengan fx gitu ya, maka turunannya atau y aksen atau sama saja dengan f aksen x gitu akan sama dengan gradien ini tuh. Akan sama saja dengan gradien garis singgung. Nah, maka kita bisa cari gradien terlebih dahulu nih untuk membuktikan bahwa garis singgung ini berpotongan di sumbu x. Maka y aksen sama dengan turunan dari x kuadrat, pangkatnya pindah ke depan. Kemudian ada x pangkat 2 dikurangi 1. Turunan dari 2 ya 0. Maka akan menjadi 2 x pangkat 2 kurangi 1 ya 1. Oke, akhirnya kita dapat y aksen sama dengan 2x. Nah, karena titik yang diketahui di soal ada negatif 1,3 dan 2,6, kita substitusikan yang pertama adalah titiknya ini negatif 1,3, artinya kita ambil nilai x-nya saja. Jadi, aksennya kalau kita ambil 2 dikalikan negatif 1, ya negatif 2. Inilah yang dinamakan dengan gradien pertama atau M1 kakak nulisnya. Kemudian, kita coba lagi, ada selain negatif 1,3, ada satu lagi berapa? 2,6. Kalau kita substitusikan 2, maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Akhirnya kita punya M2 atau gradien garis singgung yang kedua. Karena kita sudah memiliki gradien, jadi kita bisa cari nih persamaan garis singgungnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi dengan X1. Kalau kita substitusikan terlebih dahulu M1 di sini, maka kita pakai titiknya negatif 1,3 itu. Y dikurangi dengan, nah berarti 3 dikalikan dengan M. M-nya kita pakai negatif 2 dikalikan X dikurangi dengan X1. Nah, X1-nya berarti negatif 1 plus 1. Oke, maka tinggal Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2X, negatif 2. Kita dapat Y-nya itu sama dengan negatif 2X. Negatif 3 pindah ke kanan berarti menjadi positif gitu kan, positif 1. Nah, oke. Kita dapat nih persamaan garis singgung pertama. Nah, persamaan garis singgung yang pertama. Karena di soal ditanyakannya, buktikan bahwa, berpotongan di sumbu X artinya konsepnya itu kan kalau berpotongan di sumbu X nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti bagaimana caranya, atau secara harfiah kita bisa lihat nih secara, eee, konsep gitu ya, atau secara pemikiran kita bisa hitung nih kira-kira kita bisa taksir nilai X ini berapa, supaya jadi Y-nya ini 0, maka nilai 2X ini harus sama dengan berapa? Negatif 1 ya. Nah, maka atau kita ubah aja nih y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan negatif 2x plus 1. Maka 2x sama dengan 1 atau x sama dengan berapa? Ya, x sama dengan setengah. Kalau kita substitusikan x sama dengan setengah gitu kan, ke dalam fungsi ini, ya berarti hasilnya nanti akan menjadi berapa? Y-nya sama dengan 0 dan terbukti bahwa berada pada sumbu x gitu ya, untuk titik negatif 1,3. Nah, kita coba untuk titik selanjutnya, yaitu titik berapa? Titik 2,6. Berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikalikan X dikurangi dengan X1. Kalau kita substitusikan Y-nya itu adalah 6, kemudian M2-nya adalah 4 dikalikan X dikurangi dengan X1, X1-nya berarti ada 2, maka akan menjadi Y dikurangi 6 sama dengan 4X dikurangi 8. Atau kesimpulannya kita dapat Y sama dengan 4X, negatif 6 pindah ke kanan berarti plus 2. Nah, karena Y itu syaratnya harus sama dengan 0, berpotongan dengan sumbu X, berarti 0 sama dengan 4X ditambah 2, kan. Maka, nah, kita tinjau dulu nih, ternyata ini bukan positif 2 ya, tapi negatif 2. Karena di sini kan, negatif 6 pindah ke kanan, berarti jadi positif, negatif 8 ditambah 2 ya, berarti negatif 2 ini harusnya. Ini juga harusnya negatif 2. Nah, berarti kita dapat nih 4X sama dengan 2, atau X dapat sama dengan setengah. Kalau kita substitusikan X sama dengan setengah, kita dapat lagi bahwa Y-nya sama dengan 0, maka terbukti.